Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok satu bertujuan untuk melakukan wawancara mengenai korupsi jika ditinjau dari ajaran perspektif agama Hindu. Nah, sekarang sudah bersama saya narasumber yang akan kami wawancarai mengenai korupsi yang ditinjau dari perspektif ajaran agama Hindu. Kepada Bapak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, tiang Brahmanku itu biasa nih. Sebagai pemangku yang mengayomi pura Pandai Majapahit, pura Kautan Pandai dalam Majapahit. Nah, yang tinggal di Jalan Ratna nomor 23 Denpasar. Kalau boleh tahu, Bapak umurnya berapa? Baru 67 tahun. 67. Ya, Ya, Riki, Dados yang langsung masuk ke pertanyaannya. ya, silakan. Ini yang pertama, itu bisa dijelaskan latar belakang Bapak jika dijelaskan dalam konteks keagamaan dan profesi yang Bapak jalankan saat ini. Ya. Tiang pensiunan pegawai negeri ya, selaku ASN, dan kebetulan orang tua tiang dulu pemangku. Nah, kemudian saya harus menjalani profesi pemangku niki setelah ayahanda meninggal. Nah, sejauh niki tiang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan adat dan ritual, dan kadang-kadang memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan adat maupun ritual yang diselenggarakan di Banjar kami, ataupun bahkan sampai ke desa. Ya. Langsung aja masuk ke pertanyaan kedua. Niki, bagaimana pemahaman dari perspektif Bapak itu mengenai nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari, khususnya eh, bagaimana Dharma itu bagaimana pelaksanaan Dharma itu di dalam dunia kerja. Ya, jadi kalau dicari secara etimologis, kata dharma berasal dari suku kata dar yang berarti menopang, memelihara, menegakkan. Jadi dharma berarti sesuatu yang menegakkan atau sesuatu sebagai acuan, karena dia akan mengarahkan kita pada apa namanya, dinamika kehidupan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di dalamnya mengandung makna kebenaran, kewajiban. Kemudian dalam dunia kerja, dharma digunakan sebagai apa namanya, pegangan hidup. Oleh karena itu di dalam sastra Sarasamuskaya sloka 12, maka dharma disebutkan sebagai dharma ngaraning pangpojiwa. Jadi dharma merupakan suatu yatnya, yaitu suatu kewajiban yang dikerjakan secara tulus ikhlas. Nah, di sana disarankan bekerjalah terus tanpa terikat dengan hasil. Nah, ke malah dituangkan di dalam Bhagavad Gita Sargah 3 Sloka 19. Jadi kerja merupakan ibadah, harus saling tolong menolong di dalam melakukan pekerjaan ini. Ya. Nah, Pak, dalam dunia kerjaan itu kan banyak terdapat penyelewengan, itu tindakan yang bisa dikatakan menyimpang lah dari ajaran kebaikan gitu. Salah satunya yang mungkin cukup terkenal terlebih lagi di negara kita ini kan korupsi itu ya. Itu bagaimana perspektif Bapak mengenai tindakan korupsi itu jika ditinjau dari perspektif atau ajaran agama Hindu itu. Iya, kita tahu bahwa apa namanya ya, korupsi itu merupakan satu tindakan yang melanggar prinsip agama sebagai suatu kebenaran. Dan ini nampaknya sangat trendy ya. Di negara kita terutama trendinya dari dulu sampai saat sekarang masih saja belum bisa tertangani. Jadi kalau kita bicara masalah korupsi, sebetulnya oknum yang melakukan korupsi ini gagal dia melakukan pengendalian diri. Ya. Jadi seharusnya ya tidak melakukan itu, karena melakukan korupsi dapat juga membuat hati orang tidak baik, jadi dapat menyakiti hati.
Oleh karena itu dia melanggar secara prinsip ahimsa. Ahimsa itu kan Tidak letter lucknya menyakiti. tidak membunuh, Tidak tidak menyakiti. menyakiti. Tapi dengan orang berhadapan dengan orang yang korupsi berarti kan mereka betul-betul dampaknya secara ekonomis ketika harusnya uang itu bisa digunakan untuk sesuatu, akhirnya dikorupsi, maka kualitas daripada kegiatan itu tidak bisa dilakukan secara maksimum. Nah, ini berdampak terhadap perasaan seseorang yang merasa tidak puas gitu. Nah, kemudian korupsi itu melanggar ajaran agama dari sisi panca yama brata. Salah satunya adalah masalah satya, jadi kejujuran. Kemudian ini berorientasi atau tidak lepas dari karena oknum ini tidak bisa hidup berdasarkan panca yama brata yang disebut dengan asteya. Jadi hidup secara sederhana tetapi serakah gitu. Ya. Jadi ini juga melanggar norma agama. Nah, kemudian dia tidak mampu untuk melakukan kegiatan itu secara tulus ikhlas, terlalu banyak berharap dari hasil pekerjaannya. Oleh karena itu sudah tidak lagi menganut masalah satya ini. Nah, kemudian tidak melaksanakan swdharma dengan baik. Seharusnya swdharma merupakan suatu kewajiban di mana kalau bekerja itu dia harus kerjakan secara tulus ikhlas dengan penuh pengabdian. Nah, ini tidak dilakukan karena dia bekerja mencari keuntungan sendiri dalam bentuk korupsi itu. Sehingga betul-betul korupsi merupakan satu tindakan yang melanggar dharma ataupun agama. Oh, seperti tadi di aspek ahimsa itu kan ahimsa tidak menyakiti. Ya, Dia juga kalau dia melakukan korupsi itu berarti dia telah melanggar. menyakiti. Berarti ada pihak yang mereka para koruptor itu mereka yang disakiti oleh para koruptor itu dalam bisa dikatakan rakyat dalam jumlah yang sangat banyak, sangat besar. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak tentang kasus korupsi atau tindakan korupsi yang terjadi di suatu lembaga? Apakah ini merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip dharma dan bagaimana perspektif Hindu menjelaskannya? Ya, jadi kalau kita katakan bahwa korupsi di Indonesia ini merupakan satu kasus yang terjadi dari tataran bawah sampai ke atas gitu ya. Walaupun barangkali model dan tindakannya akumulasi korupsinya berbeda-beda. Kalau yang kecil ya berarti kecil-kecilan, bahkan kadang-kala kalau kita kan memikirkan bahwa korupsi itu hanya dari sisi uang saja. Padahal korupsi juga dapat dalam bentuk waktu. Misalnya seharusnya bekerja penuh 8 jam, kita leha-leha kemudian melakukan pekerjaan dengan hanya 5 jam saja. Ini merupakan satu korupsi waktu sesungguhnya. Oleh karena itu ini perlu ditangani. Karena selaku tokoh masyarakat secara umum bahwa peran ini harus dilakukan secara proporsional. Maka terutama fungsi daripada pemuka agama, pemangku, sulingge, tokoh agama, dan lain-lainnya jadi sangat vital karena pada dasarnya tokoh-tokoh ini sangat dipercaya sesungguhnya dan disegani oleh dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dalam memimpin, mereka memberikan arahan senantiasa memberikan kemasukan dengan memasukkan nilai-nilai agama yang mendasar sesuai dengan kepercayaan masyarakat. Hal ini jauh lebih memudahkan dalam menanamkan nilai-nilai termasuk tentang bahaya korupsi. Oleh karena itu, peran seorang pimpinan dalam satu lembaga sangat vital. Jadi, tetapi hal ini tentu harus dimulai dari diri sendiri. Nggak bisa ngoceh saja tentang anti korupsi, tetapi sesungguhnya dia belum bisa menunjukkan nilai-nilai yang anti korupsi itu. Terus korupsi itu kan sangat berpotensi untuk merusak
hubungan atau harmonisasi. Itu menurut Bapak tuh bagaimana korupsi itu dapat merusak harmonisasi dalam kehidupan sosial maupun di dalam dunia profesional? Ya, ya jelas sekali ketika dihadapan dengan situasi di mana korupsi merajalela, maka pasti terjadi ketidakadilan gitu lah. Kalau tidak adil, ada pihak yang tidak puas, ada pihak yang iri, tapi tidak berani bertindak. Nah, oleh karena itu betul-betul korupsi ini akibat dari ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan, kemudian ada nilai-nilai iri hati di dalam satu pihak, maka akan menimbulkan satu kerjasama yang tidak harmonis. Nah, di sini tentu akibat daripada rasa curiga yang berarti melanggar dari aspek trihita-karana. Sebetulnya kan trihita-karana itu salah satunya ya. Kita tidak mengkaitkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan ataupun lingkungan manusia dengan manusia yang terlibat dalam satu lembaga dalam bekerja itu. Kalau sudah tidak sinkron, satu sama lainnya saling mencurigai, berarti terjadi ketidakharmonisan. Jadi hilangnya kepercayaan. Nah, ini berdampak terhadap kualitas kerja menjadi menurun. Orang dia yang dapat banyak, biarkan dia kerja. Jadi prinsip kerja sebagai yadnya tidak terselenggara, tidak didapat. Tidak terjalankan. Ya, tidak didapat. Apalagi kemudian apresiasi tidak wajar. Orang yang tidak kerja dikasih duit yang lebih banyak gitu misal, karena kedekatan. Sementara yang kerja penuh terus ngelembur dikasih sedikit gitu. Terjadi ketidakharmonisan, ketidakwajar dalam bentuk apresiasi. Apresiasi itu kan kompensasi gitu. Nah, dengan demikian kalau terjadi seperti ini, maka kreasi dan inovasi itu menjadi padam. Dia tidak memiliki keinginan untuk menciptakan sesuatu sebagai kreasi. Istilahnya apa? Ada mayem gitu lah. Kapan diperintahkan baru jalan, bahkan diperintahkan pun mekelin gitu. Jadi oleh karena itu korupsi ini betul-betul memberikan dampak yang macam-macam sehingga di dalam lingkungan kerja itu menjadi tidak kondusif. Menurut Bapak, apa peran pemangku, sulingge, dan tokoh agama lainnya dalam menyuarakan bahaya korupsi? Ya, sesuai dengan peran di masyarakat, maka pemangku, sulingge, ataupun tokoh agama itu betul-betul memiliki peranan yang sangat signifikan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, apabila peran ini bisa dilaksanakan secara proporsional, maka fungsi pemuka agama, pemangku, sulingge, atau tokoh akan menjadi vital karena pada dasarnya tokoh dan pemuka agama sangat dipercaya dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi dalam memimpin, mereka memberikan arahan senantiasa dapat memasukkan nilai-nilai agama atau nilai dharma yang mendasar dalam kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat jauh memudahkan dalam menanamkan nilai-nilai termasuk tentang bahaya korupsi, sehingga persepsi tentang anti korupsi akan lebih cepat bisa diterima ketika sosialisasi ataupun arahan bisa diberikan oleh tokoh agama, pemangku, tur para sulingge. Kemudian apakah pura atau lembaga keagamaan ini pernah menjadi tempat sosialisasi nilai anti korupsi yang berbasis dengan agama Hindu itu sendiri, Pak? Yang jelas untuk di daerah kami, jadi kegiatan sosialisasi tentang sosialisasi tentang nilai-nilai anti korupsi pernah dilakukan. Ini dilaksanakan di Wantilan Pura Dalem. Jadi, dan bahkan mendapatkan respon yang sangat baik, didatangi banyak oleh masyarakat. Nah, pada saat itu hadir dari pihak lembaga keuangan, karena trennya kan masalah keuangan di desa menjadi agak serius pelanggarannya, karena desa pada dasarnya tidak paham tentang bagaimana mengelola
masalah keuangan secara manajerial, secara manajemen seperti di pemerintahan. Nah, kemudian didampingi oleh aparat desa dan daerah dan adat bahkan. Nah, di dalam tim ini hadir pula dari Kejaksaan, KPK. Nah, karena di satu desa dilaksanakan sosialisasi semacam ini, saya berpendapat bahwa memang di desa lain pasti pernah diadakan, tidak mungkin di satu desa saja. Jadi di dalam sosialisasi ini dijelaskan tentang pengelolaan dana desa dan daerah yang bila dikelola tidak mengacu pada peraturan akan menyebabkan pelanggaran yang berdampak kepada tindakan hukum bagi pelanggar. Oleh karena itu, tindakan pelanggaran termasuk korupsi menjadi perhatian serius karena merugikan negara. Dengan merugikan negara yang seharusnya sampai kepada masyarakat, maka masyarakat mendapatkan dampaknya. Tidak maksimum mereka terima hasil-hasil pembangunan. Dan ini dianggap sebagai faktor yang dapat menyengsarakan masyarakat. Kemudian kira-kira untuk masyarakat apa yang bisa mereka lakukan secara kolektif untuk menanamkan budaya anti korupsi tersebut? Yang penting masyarakat itu bersama-sama dengan pemerintah dan tokoh-tokohnya memiliki komitmen yang bersama, itu dulu. Nah, oleh karena itu untuk menanamkan budaya anti korupsi, masyarakat Hindu khususnya secara kolektif, jadi dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan kegiatan agama atau adat untuk terlibat secara langsung, mengkoordinasikan, mempersiapkan, serta menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan, termasuk mempertanggungjawabkan secara menyeluruh tentang keuangan dengan kepercayaan penuh, tetapi dengan penuh pengawasan yang ketat. Nah, ini boleh melibatkan pemuda, bahkan truna-truni, seke-seke gamelan, misalnya di semua kelompok-kelompok ini itu diberikan kepercayaan untuk mengelola, tapi diawasi. Kemudian diberikan arah-arahan, panduan-panduan, semacam apa ya namanya itu, pendidikan apa istilahnya ya, kok lupa saya, pendidikan tutorial gitu ya, tutorial tentang penanganan kegiatan termasuk keuangan, agar jangan sampai melanggar yang berdampak terhadap tindakan korupsi dengan pengawasan yang ketat, dibarengan dengan penanaman nilai-nilai agama yang berkorelasi dengan nilai kejujuran, kesetiaan, ketulusan, prinsip ngayah dan prinsip jengah dan lain semacam itu. Dengan demikian mereka akan paham tentang itu dan nampaknya akan memberikan dampak untuk dia menghindari diri dari perbuatan-perbuatan tercela termasuk korupsi. Dan dengan demikian nilai-nilai anti korupsi akan bisa ditanamkan melalui jalan-jalan yang saya sebut tadi di atas. Nah, oke Pak, kira-kira Bapak punya saran nggak untuk pejabat publik atau pegawai lembaga agar menjauhi korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu? Oke, selaku mantan ASN yang kebetulan sudah pensiun 7 tahun yang lalu, jadi sebetulnya setiap pejabat publik ataupun karyawan hendaknya selalu menganggap bahwa bekerja adalah ibadah, suatu kewajiban suci yang harus dikerjakan dengan penuh kesadaran tanpa berorientasi terhadap kompensasi atau keuntungan yang berlebihan. Nah, segala aktivitas harus menyertakan nilai-nilai agama yang mampu memupuk pola hidup sederhana yang dalam sastra disebut aparigraha. Kemudian harus memupuk sifat jujur dengan memahami makna Trikaya Parisuddha. Artinya jujur itu ya takut terhadap karma pala, bagian daripada Pancasrada, dan di samping itu Trikaya Parisuddha. Kalau Trikaya Parisuddha mulai dari berpikir, berkata maupun bertindak itu harus dikendalikan dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Nah, tidak menyakiti orang lain, artinya
ketika korupsi itu kan memberikan rasa apa namanya ya, rasa tidak enak pada pihak lain. Oleh karena itu jangan lakukan itu atas dasar prinsip ahimsa, tidak menyakiti orang ini, dan selalu eling dengan hukum karma pala seperti yang saya katakan tadi. Nah, sehingga berusaha untuk apa namanya menghindari kegiatan-kegiatan yang melanggar nilai-nilai agama. Nah, ini tidak terlepas juga kita itu diberikan apa namanya ya nasihat oleh para leluhur kita yang menyebutkan dharma raksati raksita, maksudnya siapa yang jaga dharma maka dia juga dijaga oleh dharma. Kalau tidak demikian jadi mereka akan apa namanya ya kalang kabut lah, tidak mempunyai arah di dalam hidupnya. Kira itu ya. Betul. Oke, kemudian kira-kira Bapak pernah nggak menghadapi dilema moral di tempat kerja terkait kejujuran? Dan bagaimana Bapak menghadapinya sebagai umat Hindu? Ya, kembali saya katakan di dunia kerja karena saya dulu adalah pekerja sebagai ASN, dan ini sekali lagi dilema ketidakjujuran ini bukan hanya terjadi di dalam satu lembaga pemerintahan saja. Ini terjadi di mana-mana mulai dari atas sampai ke tataran lembaga yang paling bawah, anggaplah di desa seperti itu. Jadi di setiap komunitas pasti ada problematik termasuk dilema moral, terutama masalah kejujuran ya. Maka langkah awal sesungguhnya diperlukan tindakan preventif. Preventif itu artinya apa namanya? Pencegahan melalui pendekatan berstruktur. Artinya pendekatan berstruktur satu selalu memberikan arahan untuk membuat statement secara struktural. Jadi kita selaku pimpinan mengarahkan kepada ini ya. Kita selaku akademisi memberikan penjelasan terhadap anak buah, mahasiswa, guru dan lain sebagainya, sehingga secara struktur kita bisa merasa lebih kuat lah pengaruhnya untuk bisa memberikan atau menyampaikan nilai-nilai keagamaan ataupun dharma sebagai penyadaran dan pentingnya kebersamaan, kesetaraan. Nah, ini nilai-nilai yang harus disampaikan, jadi bukan sekedar ngoceh nggak jelas tujuannya. Kemudian kesetaraan, ketulusan, kemudian kesetiaan, kekeluargaan, bisa bekerja secara bersama-sama, dan rasa ketanggungan. Dengan demikian harapan anggota tidak sampai gagal melaksanakan panca yang berada, terutama astea. Astea itu adalah apa namanya tidak mencuri, yang tidak serakah ya. Kemudian satya, kejujuran, mengotori trikaya parisuddha. Jadi artinya prinsip-prinsip hal yang baik mulai dari berpikir, berkata dan berbuat itu tidak sampai dikotori oleh keinginan kita untuk melakukan korupsi itu misalnya. Kemudian prinsip tatwamasi, karena kita adalah sama gitu ya. Aku adalah kau adalah aku. Jadi jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, kemudian jangan sampai menanamkan karma buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu terus kita pupuk, kita lakukan tanpa kendali, hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan untuk diri pribadi. Nah, ini akan betul-betul membuat situasi menjadi tidak baik. Kalau itu bisa dihindari, maka tujuan akhir hidup moksatam jagatita caiti dharma dapat tercapai. Dan selanjutnya, apakah dari Bapak sendiri ada pesan atau kutipan sloka dari kitab suci Hindu yang menurut Bapak relevan untuk mencegah tindakan korupsi? Ya, dari hasil membaca gitu ya, istilahnya apa namanya, mencari-cari gitu, apa istilah mencari-cari di medsos? Searching. Searching, baca buku, searching dan lain sebagainya. Jadi pesan atau kutipan sloka yang ataupun kitab yang relevan untuk mencegah tindakan korupsi yang dipadankan dengan maling. Ini maling dibilang korupsi itu sama dengan maling. Nah, itu apa namanya? Didapat dalam kitab Sarasamuscaya sloka 263. Di sana disebutkan
apan ikang pare dua drawiya ilangaken ikang manusanya tan yogya inalapnya yaitu tan rahayu pahalanya. Artinya orang yaitu orang yang apa namanya mengambil harta orang lain yang sebetulnya tidak patut, maka buahnya celaka. Nah, ini sama dengan maling ya. Nah, itu satu pesan ataupun statement yang ada dalam Sarasa Mustawira. Gayam Menawa Dharma Sastra bab 7 sloka 15. Jadi koruptor disebut sebagai apa namanya ya, pencuri tadi. Yang statementnya adalah taskarah sarwa gatakah, artinya pencuri merusak semua tatanan. Hukumannya adalah sita semua hartanya. Ini berkaitan sebetulnya mungkin nilai-nilai ini diambil oleh pemerintahan kita sehingga ada apa konsep untuk pengambilan aset-aset para koruptor kan itu di sini dia sita semua gitu. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 12 menyebutkan yo brang bangte evasah. Artinya siapa nikmati hak tanpa kerja, hanya menikmati tanpa ikut bekerja, dia itu adalah pencuri. Gitu. Pencuri. Oleh karena itu ya, sekarang selaku generasi muda, lakukanlah sesuatu, ambil pekerjaan, jangan nongkrong kan, megang itu begini, tahu-tahu makan gitu misalnya. Ayo kita latih diri kita kesadaran akan melakukan sesuatu demi untuk semuanya. Misalnya ya yang ringan-ringan saja. Bapak nyiram, ikuti nyiram gitu. Bapak nyapu, ikuti. Jangan hanya okang-okang terus menikmati gitu. Nah itu mungkin di sana dia ya. Kemudian dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 21 tertulis Triwidam Naraka Syedam Dwaram Lobas, artinya serakah itu pintu neraka ketiga gitu. Serakah itu pintu neraka yang ketiga. Loh, kok bisa? Berarti ada yang 2 dan 1 gitu ya. Yang 3 ini serakah ini adalah loba gitu. Kemudian yang kedua keroda. Itu pintu neraka yang kedua, keroda itu suka marah, ngamuk aja tuh. Ya, tidak jelas. Dan yang pertama adalah kama, nafsu. Nafsu yang tidak terkendali, maka dia menjadikan pintu neraka yang nomor 1 gitu. Jadi itu beberapa. Kemudian ada Waraspati Tatwa sloka 25 tertulis Yan han wong ma maling, ini bahasanya bukan malingnya langsung, tapi ma maling, swabawa nikang dadi cacing ring tane. Artinya koruptor lahir menjadi cacing di kehidupan yang berikutnya. Jadi kalau kita lakukan itu maka hidup kita kemudian lahir lagi kita akan jadi cacing. Hidup di kotoran. Cacing itu kan hidupnya di kotoran dan sering diinjak-injak. Dan banyak lagi pesan-pesan lainnya yang senada berkaitan dengan petuah-petuah yang untuk menghindari tindakan korupsi. Jadi saya tidak sebutkan semua. Kira itu ya. Dan memasuki pertanyaan terakhir, apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan terkait topik ini sebagai bentuk Dharma Wacana? Ya, dalam satu proses ataupun kegiatan Dharma Wacana. Jadi kita harus betul-betul mengedepankan secara faktual hal-hal yang perlu dilakukan. Dan misalnya seperti gini, gerakan anti korupsi itu harus dilakukan secara integratif. Integratif itu artinya bersama-sama gitu ya, menyeluruh. Kalau membicarakan korupsi, sebabnya apa, jenisnya apa, jadi seluruhnya, jangan hanya korupsi itu uang hilang hanya segitu aja, susah untuk bisa kita lakukan koreksi secara menyeluruh. Kemudian tadi integratif, menyeluruh, dan simultan. Simultan itu artinya terus menerus. Sejauh jadi cek ngaruh tepuk bisa fotokopi masa gitu 300 fotokopi telung lembar gitu misalnya ya. Jadi
terus ditelusuri ya, sampai jadi simultan. Setiap saat mau beli apa, fotokopi berapa per lembar, oh hanya 5, tapi kalau itu 100 maka 5 menjadi 500 rupiah, kan gitu. Jangan sampai ngasih uang 5.000 nggak kembali. Jadi ini udah mulai ada ciri-ciri benih-benih apa namanya, untuk korupsi gitu. Nah, oleh karena itu pada dasarnya setiap tindakan yang baik memang harus ditanamkan secara sistematis, harus terus-menerus sistematis, kemudian sabar gitu. Karena kalau sudah dilakukan dengan peringatan yang agak keras, maka terjadi ketidakharmonisan dalam bekerja ya. Dan kalau perlu, dan strategi menyertakan contoh-contoh yang relevan tanpa menggurui. Misalnya seperti tadi, ketika melihat orang suka membuli orang, suka mengambil hak orang, maka dia bisa tertangkap sebagai maling, kan gitu, penjara gini. Ini contoh nyata dipakai. Jangan berandai aja, seperti si dia dulu pernah dipermalukan di depan umum, dibully, dia mengambil barang-barang ini gitu misalnya. Jadi contoh-contoh seperti itulah yang diharapkan bisa lebih 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 berharga untuk mengurangi keinginan-keinginan korupsi seperti itu. Kemudian ketika diketahui ada pihak yang melanggar, maka berikan sanksi yang berat sesuai dengan kesalahannya. Jadi tanpa pandang bulu. Kalau gini misalnya di dalam satu organisasi, BEM, bukan BEM ya, anggaplah itu prodi, himpunan mahasiswa jurusan apa gitu. Tiba-tiba ada kurang uang karena bendaharanya jegek misalnya, jadi enggak dia diberikan peringatan, pedagang kamu ini dan sebagainya. Jadi bukan begitu maksudnya. Berikanlah sanksi, berhentikan dia jadi bendahara, gantikan dengan yang lain yang lebih kompeten gitu. Jangan terlalu ini boro-boro mau diberhentikan, singdang bareng-bareng ini menggenap gininya ya. Jadi orientasinya bukan karena kedekatan gitu. Dan yang paling penting, semua itu dimulai dari diri kita sendiri, keluarga dan seterusnya. Nah, oleh karena itu harapan saya pada generasi muda termasuk adik-adik semua, ayo lakukan sesuatu, jangan sampai melanggar nilai-nilai agama dan nilai dharma yang akan mengarah pada tindakan korupsi. Saya kira anak muda pasti siap untuk itu. Siap. Ya, saya kira itu. Ya. Silakan. Baik, sampai di sini wawancara kita pada kesempatan kali ini. Untuk Bapak, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatannya, atas kehadirannya juga. Akhir kata, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.